Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Newsroom. Pemirsa, iuran BPJS Kesehatan naik 100% mulai Januari 2020 lalu. Pemerintah mengaku terpaksa menaikkan iuran BPJS lantaran terus-menerus mengalami kerugian hingga anggarannya defisit. Namun, putusan pemerintah dipatahkan Mahkamah Agung dengan menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Iuran BPJS Kesehatan dipastikan kembali seperti semula. Mahkamah Agung memutuskan menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang telah berlaku sejak 1 Januari 2020 lalu. Uji materi Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang jaminan kesehatan ini sebelumnya diajukan komunitas pasien cuci darah. Juru bicara Mahkamah Agung Abdullah di Gedung MA Senin malam mengatakan sidang uji materi diputuskan Ketua Majelis Hakim Supandi dan Hakim Anggota Yosran dan Martono Wahyunadi. Majelis Hakim Mahkamah Agung menilai keputusan Presiden menaikkan iuran BPJS Kesehatan bertentangan dengan kewajiban negara memberikan jaminan kesehatan kepada warganya. Ada beberapa pertimbangan yang antara lain bahwa secara filosofis pada prinsipnya jaminan sosial yang diantaranya mencakup jaminan kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita pendiri Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 adalah kewajiban negara, di mana kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat. Sebelumnya, pemerintah memutuskan menaikkan iuran BPJS Kesehatan 100% dari iuran sebelumnya. Namun, setelah putusan Mahkamah Agung ini, maka iuran BPJS Kesehatan akan kembali ke iuran semula. Iuran BPJS kelas 3 Rp25.500, kelas 2 Rp51.000 dan kelas 1 Rp80.000. Pemerintah terpaksa menaikkan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100% lantaran terus mengalami defisit keuangan. Bahkan sampai akhir Desember 2019, BPJS Kesehatan sudah berutang Rp13 triliun. Ini pun setelah kembali disuntik dana oleh pemerintah sebesar Rp15 triliun. Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris pernah mengungkapkan, jika iuran tidak naik maka BPJS Kesehatan bisa kolaps. Ini lantaran defisit BPJS Kesehatan terus membengkak setiap tahun. Muhammad Heri Mustafa, JAK TV. Pemirsa, Mahkamah Agung akhirnya mengabulkan permohonan dari komunitas pencuci darah Indonesia, yaitu membatalkan kenaikan iuran dari BPJS Kesehatan. Namun di sisi lain, kalau kita ketahui bahwa saat ini BPJS Kesehatan mengalami defisit anggaran yang cukup besar. Bahkan diperkirakan meskipun sudah disuntikan dana Rp15 triliun masih aja ada Rp13 triliun lagi defisit anggaran tersebut. Lalu bagaimana nasib dari BPJS Kesehatan ini? Dan untuk membahasnya, saat ini saya sudah bersama dua narasumber, yaitu Melki Lakalena selaku Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI dan Sudaryatmo selaku Wakil Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI. Ya, selamat siang Bang Melki, Pak Sudaryatmo, terima kasih sudah datang di Dialog Newsroom. Ini pertanyaan untuk Anda berdua, yaitu bagaimana tanggapannya dengan keputusan MA ini? Boleh dari Bang Melki terlebih dahulu. Yang pertama, sebagai negara hukum dan kita mengedepankan hukum sebagai panglima, tentu kami mengapresiasi dan harus juga siap menjalankan apa yang menjadi keputusan dari Mahkamah Agung. Dan untuk keputusan semacam ini, seperti sudah Pak Mahfud MD Menko Polhukam sampaikan, bersifat final. Nah, karena ini bersifat final, tentunya sekarang yang menjadi dasar acuan kita adalah Perpres yang lama. Dalam konteks ini tentu menyangkut tentang iuran yang dibatalkan ini, kita kembali ke Perpres lama
Dan untuk itu tentu karena ini ada banyak implikasi bagi layanan kesehatan di Indonesia, bagi penyelenggara dan bagi kita semua, tentu kami setelah mendapatkan nanti salinan resmi tentang seluruh dokumentasi dari putusan MA ini, kami akan memanggil pihak-pihak terkait, ya, baik itu nanti Kemenkes, BPJS Kesehatan, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, DJSN ya, Dewan Jaminan Sosial Nasional. Kemudian juga tentu nanti pada saat waktu mungkin ke depan lagi kita juga akan meminta Menko PMK dan Menteri Keuangan. Setelah kami di Komisi 9 nanti dan juga nanti teman-teman komisi lain kita ketemu, mudah-mudahan bisa ada jalan keluar nih, karena ini masalah yang jauh lebih serius dibanding corona. Jadi BPJS Kesehatan ini karena dia mengcover seluruh kebutuhan pelayanan kesehatan Indonesia ini dan itu hampir menyentuh seluruhnya. Saya kira ini urusan ini harus dilihat dan harus kita seriusi, jauh lebih serius dibanding corona. Ini jauh lebih serius ini urusan putusan MA ini. Baik, terima kasih Bang Melki. Silakan Pak Sudaryatmo, bagaimana tanggapannya dari sudut pandang YLKI? Ya, ada dua. Yang pertama, kita menghargai putusan MA yang telah merespon permohonan hak uji materi dari komunitas pasien cuci darah itu ya. Kemudian yang kedua, ya ini yang menjadi penting itu kaitannya dengan pasca putusan. Pasca putusan itu ada dua sebenarnya. Pertama kaitannya dengan tadi, apakah dengan putusan MA itu serta-merta itu artinya sejak putusan itu dibacakan itu sebenarnya yang dibatalkan itu bukan perpresnya ya. Perpresnya sama tapi pasal 4 yang intinya kan ayat 1 ayat 2 tadi. Kenaikan iuran itu yang jadi dibatalkan. Jadi kita mesti clear apakah putusannya itu serta-merta atau ya ini kebanyakan putusan permohonan uji materi itu kan dia hanya menyatakan bahwa pasal kenaikan BPJS itu bertentangan dengan undang-undang dan memerintahkan presiden untuk mencabut perpresnya, mencabut atau tadi mencabut atau merevisi ketentuan dalam perpres tadi. Nah, ini juga tadi terus yang ketiga tadi apabila presiden tidak mencabut pasal yang bertentangan tadi dalam waktu 90 hari itu tidak punya kekuatan hukum yang mengikat. Dengan kata lain Pak Sudaryatmo mengatakan ini masih belum pasti. Ya, artinya pasal kenaikan bertentangan dengan undang-undang itu sudah pasti. Tapi bolanya itu ada di presiden untuk mencabut perpres tadi. Kalau tidak mencabut selama 90 hari sejak putusan tadi, pasal tentang kenaikan tadi itu sudah tidak punya kekuatan hukum yang mengikat. Nah, ini yang juga kita tunggu sebenarnya. Jadi saya kira begini Pak, jadi kita biar menjelaskan biar publik juga jangan sampai nanti menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. Segera setelah putusan MA itu kita harus mulai berpikir bahwa kenaikan yang didorong oleh perpres terbaru itu menjadi tidak berlaku. Sehingga memang kita kembali lagi ke titik nol, bahwa semua kembali ke angka yang lama. Kenapa kita harus sampaikan ini, sehingga publik juga jangan sampaikan ini sudah bulan Maret nih, kalau tadi pakai bahasa 90 hari, jangan sampai besok mereka bayar lama atau baru nih. Jadi biar dia nanti BPJS, Kemenkes juga ini, kita juga peta hukum, sudah ada putusan MA, kita rujuknya sekarang putusan MA itu. Memang perpres terbaru itu intinya soal kenaikan ini. Perpres terbaru yang Perpres 75 itu ini soal kenaikan kelas 1, 2, 3 ini. Nah, itu yang dari sudah berkali-kali DPR RI Komisi 9 ini, kami itu sudah dari awal itu sudah mengatakan bahwa boleh naik kelas 1, kelas 2. Itu memang klaster kelompok masyarakat kita yang relatif tidak terlalu terpukul. Tapi yang sangat terpukul nanti itu kalau andai kata yang pekerja bukan penerima upah dan pekerja ini kita juga naikkan, itu 19 juta lebih itu orang yang itu sewaktu-waktu kalau dia tidak kita cover dengan bantuan semacam ini, itu dia kalau sakit bisa langsung miskin itu. Nah, kita akan menjaga agar di negeri ini itu baik itu urusan pendidikan kesehatan, terutama kesehatan ini jangan sampai ada kejadian semacam ini. Nah, kita tuh minta tolong pada saat itu agar 19,9 juta rakyat Indonesia yang masuk kategori ini, itu kalau kita cover dengan dia, bolehlah perpres itu misalnya menaikkan kelas 1, kelas 2, kelas 3. Tapi kenaikan yang kelas 3 yang tadi klasternya yang bekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja ini, itu kita suntik lagi dengan uang. Terserah Menkeu mau pakai uangnya langsung dikasih ke situ, ataukah dari yang kita sudah hitung ada untung kelas 1, kelas 2 ini dipakai untuk nutup yang ini. Itu yang mana tidak ketemu nama. Jadi kayak begini sekarang susah semua ini.
Baik. Saya juga ingin mengetahui nanti bagaimana nasib uang kan karena sebelumnya sudah sempat naik dan sebagian masyarakat juga sudah membayar dengan tarif yang sudah dinaikkan. Tapi nanti akan kita bahas usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami pemirsa di Dialog Newsroom.